Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kondisi hari ini, sore hari. Sepertinya akan ada hujan besar pemirsa. Jadi kita akan mengkondisikan kebun kunyit hitam kami ya. Oke, sambil kita menunggu hujan saya akan memberikan penyampaian yang luar biasa pemirsa. Ini adalah bibit kami kunyit hitam, dan kami juga menjual bibit kunyit hitam yang seperti ini ya, bertunas satu benar-benar dari rimpangnya, dari umbinya ya, bukan splitan. Kalaupun namun terbatas, dan kami pun menjual kunyit hitam, pohon bibit kunyit hitam itu hasil dari splitan, itu hasil dari pembelahan ya, atau penyeplitan dari indukan pohon yang sudah besar ya, pohon kunyit hitam yang sudah besar kita pisah-pisahkan, kemudian kita tanam kurang lebih 1 bulan, bahkan sampai akarnya tumbuh baru lagi, dan kita jual. Baik pemirsa, kita juga menjual, misalkan ini siap dijual juga. Bibit ini ada sekitar 750 polybag. Kalau mau pemirsa ingin membeli, memborong semua bibit kami yang sudah jadi daun, bisa konfirmasi ke kami sebanyak 750 polybag bibit yang sudah tumbuh ya. Baik pemirsa, saya akan menyampaikan seperti apa perkembangan kunyit hitam yang kami tanam. Ini masuk ke masih ke minggu ketiga, namun daunnya cukup lebat, ada di samping saya juga terlihat ya. Luar biasa tumbuhnya, sudah berdaun satu dan besar seperti ini ya, dan bisa dilihat seperti apa ya, batangnya hampir setengah kelingking dan daunnya selebar telapak tangan pemirsa. Oke, dan seperti apa kok bisa seperti ini? Pertama, memang saya menggunakan bibit yang baik. Di antara bibit yang baik dan cepat tumbuh, sudah sekitar hanya cukup 2 minggu saja sudah tumbuh, yaitu kita menggunakan bibit yang sudah sangat tua. Dan bibit kunyit hitam yang tua itu baik, akan cepat tumbuh ya ketika ditanam, yaitu sekitar usia 2 tahun. Jadi usia 2 tahun itu rimpangnya, kunyitnya ini akan cepat tumbuh ketika ditanam. Nah, kalaupun misalkan kurang, misalkan baru setahun tuh udah dijadikan bibit ya, udah dipanen kemudian rimpangnya dijadiin bibit, bisa, cuman tumbuhnya lama seperti itu pemirsa ya, bisa aja. Makanya bibit kita itu bibit unggulan ya, yang kemudian kita memberikan apa ya, jadi bibit kita ini bibit yang bagus, bibit yang tua, jadi cepat tumbuhnya. Dan yang kedua, memang sebelum ditanam itu sudah bertunas, atau dia sudah memiliki mata tunas ya. Mata tunas tuh seperti halnya ada tunasnya, seperti kita melihat tunas seperti apa ya, jadi tahu jahe merah atau jahe ya, jadi jahe itu kan suka ada mata tunasnya tuh, dan itulah ketika ada tunasnya yang sedikit tumbuh ya kan, atau kecambah gitu ya, sudah berkecambah, maka bisa langsung di semai atau ditanam di polybag, dan 2 minggu kemudian akan seperti ini, minggu ketiga akan seperti ini ya. Baik, itu pemilihan bibit ya, yaitu kalau ingin cepat tumbuh, yaitu menggunakan bibit yang sangat atau sudah tua. Kemudian pemilihan media tanam juga harus diperhatikan. Media tanam ini harus lembab kondisinya, yaitu dengan cara seperti ini silahkan, yaitu air hujan membasahi mereka ya, membasahi tanaman ini, media tanam ini, yang kemudian akan hasilnya bagus ya. Kalau misalkan ada di ruangan, menurut saya bagus, tetapi akan lebih bagus seperti ini di luar ruangan. Kenapa? Karena butuh kekebalan tanaman. Karena seperti manusia, kalau tidak terkena matahari, dia akan tidak, imunnya kurang gitu ya.
Tanaman juga sama, dia harus kena sinar matahari walaupun tidak langsung ya, harus di luar agar dia memiliki imun yang cukup gitu ya, seperti itu. Tinggal kita atur intensitas cahayanya, yaitu dengan menggunakan paranet pemirsa. Dengan menggunakan paranet, intensitas masuk matahari ini sekitar 70% atau 60%. Saya menggunakan yang 70%. Kalaupun mau yang 60% boleh, silakan. Ya, seperti itu ya. Pemilihan media tanam yang harus lembab dengan air hujan. Kalau air hujan ada turun, maka nggak usah lagi disiram. Kalau tidak ada air hujan turun, maka harus disiram tiap hari pemirsa. Setiap hari sekali ya. Seperti itu. Kemudian komposisi media tanam untuk penyamaian itu hampir sama di pembesaran, yaitu sekam bakar, sekam mentah ya, kemudian kokopit, kemudian pasir, kemudian apalagi ini dan kotoran hewan. Oke, seperti itu. Kemudian dipupuk seminggu sekali. Memang hampir perawatannya hampir seperti jahe merah ya, yaitu dipupuk seminggu sekalinya menggunakan cairan kohe dengan ppm-nya 500 pemirsa. Kemudian diselang-seling dengan pupuk organik cair juga, yaitu air leri atau air cucian beras. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.